Shalom, nama saya JC Benario. Saya akan memaparkan sajian saya yang berjudul Kekudusan dan Kenajisan menurut Kitab Imamat. Jadi, di dalam Kitab Imamat ini ada satu kata, yaitu katanya, "Kuduslah aku, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Jadi, Kitab Imamat ini pada dasarnya adalah kitab peraturan atau hukum-hukum yang diberikan Allah kepada umatnya melalui Musa. Yaitu kitab ini tidak hanya untuk imam tetapi juga kepada semua umat Israel agar mengetahui dan mematuhi hukumnya, mematuhi hukum bahwa Allah itu kudus, kekudusan moral yang tidak ada pada segala dewa bangsa-bangsa. Ia menuntun umatnya, atau Allah menuntun umatnya agar hidup kudus, sehingga hukum-hukum mengenai kesucian, upacara keagamaan, dan tata ibadah ditekankan pada umat Israel di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, kekudusan itu bisa kita lihat dari kata kadas, yaitu bentuk kata kerja dasar yang artinya menjadi kudus. Ada juga dari kata kados atau kata sifatnya yang artinya adalah kudus, dan kodes atau kata benda maskulin yaitu kekudusan. Jadi di dalam PL, kodes dan hol adalah arti yang eksklusif. Jadi artinya dalam bahasa Ibrani kata kudus itu disebut dengan kata kadosi, yang menyangkut tentang pribadi yang kudus, pikiran, tempat, waktu yang diabdikan Tuhan. Kadosi ini mengacu kepada pribadi Tuhan, baik rohnya, namanya, perbuatannya, jalannya, juga mengacu kepada manusia atau imam. Di dalam Imamat 21 ayat 6. Kadosi artinya berarti terpisah atau dikuduskan, terpotong dari, dilepaskan seseorang atau benda, dan dikhususkan bagi Tuhan supaya Tuhan dapat memakainya. Nah, bisa kita lihat kata dikhususkan oleh Tuhan. Nah, kekudusan menurut kitab Imamat itu, Imamat 19 ayat 2, kata kekudusan itu yaitu kadosim. Tuntutan untuk berusaha hidup kudus adalah merupakan panggilan untuk tetap menyadari diri sebagai umat Allah yang telah dipisahkan dan dikhususkan bagi Allah. Nah, tuntutan itu untuk berusaha hidup kudus adalah merupakan panggilan untuk tetap menyadari diri sebagai umat yang telah dipisahkan dan dikuduskan oleh Allah. Nah, kenapa Allah membuat peraturan-peraturan supaya umat Israel itu hidup kudus? Bisa kita lihat ketika Allah hadir di kemah suci. Hadirat Allah itu sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak kuat atau tidak kudus. Bisa kita ibaratkan seperti matahari yang besar energinya. Jika ada manusia yang lemah, pasti akan hancur dibuat matahari. Nah, begitu juga dengan Allah. Siapa yang langsung masuk ke kemah suci berhadapan dengan Allah, jika dia tidak kudus, itu sangat berbahaya baginya. Bisa saja dia mati dan hancur. Nah, di sini sebabnya Allah menuntun agar umatnya hidup kudus. Nah, Allah memberikan peraturan hidup kudus kepada umatnya, yaitu umat Israel. Nah, hadirat Allah itu yaitu kudus, karena kekudusan itu menggambarkan kemurnian dari kuasa Tuhan. Nah, sudah saya ibaratkan seperti matahari yang sangat besar tenaganya. Nah, jika seseorang dekat itu bisa saja hancur kalau dia tidak kuat. Nah, bagaimana? Apakah orang jahat yang tidak kudus bisa tinggal bersama Allah tanpa dihancurkan? Nah, itu sebabnya Allah memberikan peraturan-peraturan supaya hidup suci atau hidup kudus. Nah, jadi bisa kita lihat hukum kesucian itu, apakah kita tahir atau najis. Nah, bisa kita lihat daftar hewan haram dan tidak haram, dia dibagi atas tempat tinggalnya, yaitu di darat, laut, dan di udara.
bisa juga kita lihat di kitab Imamat hewan apa yang haram atau yang tidak haram. Nah, yang kedua juga ada yang menyebabkan kita tidak kudus, yaitu penyakit kulit. Yang penyakit kulit juga menyebabkan orang tidak kudus di dalam kitab Imamat. Nah, sehingga dia tidak bisa datang ke hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, menyentuh mayat. Menyentuh mayat juga, dengan menyentuh mayat saja kita dapat tidak menjadi kudus karena kita telah menyentuh mayat. Dan yang keempat, apa yang dikeluarkan oleh cairan tubuh juga bisa membuat kita tidak kudus dan kita tidak dapat berkenan hadir di hadirat Allah. Semua hal ini adalah berhubungan dengan kehidupan dan kematian orang Israel. Nah, kenapa hewan-hewan tersebut ditentukan oleh Tuhan? Artinya juga tidak saya temukan atau tidak dijelaskan kenapa alasan Allah membuat hewan-hewan dan binatang itu tidak bisa disentuh. Nah, bisa kita lihat ya seperti logikanya juga, apakah kita menyentuh bangkai mayat kita bisa terkena penyakit. Nah, mungkin itu juga alasannya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kenajisan, yaitu di dalam kitab Imamat ada 4 yang dapat menyebabkan manusia itu menjadi najis. Misalnya yang pertama adalah daftar hewan-hewan yang haram, yaitu yang berkuku belah atau yang memamah biah, dan ikan yang bersirip. Dan yang kedua juga penyakit kulit. Dan yang ketiga menyentuh mayat. Dan yang keempat adalah apa yang dikeluarkan oleh cairan tubuh secara tidak sengaja, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, hal dari keempat tersebut, jika kita melakukannya, maka kita menjadi najis atau tidak kudus, sehingga kita tidak dapat hidup di dalam hadirat Allah, atau kita tidak bisa menyembah Allah di dalam kemah suci Allah. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat salah satu tayangan berikut ini. Ini adalah tentang hukum kesucian, dan ini adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Misalnya di bagian ini, kita betul-betul ingin tahu apakah kita tahir ataukah najis. Atau cara lain untuk mengatakan bahwa itu suci atau tidak suci. Inilah yang perlu kita ketahui untuk memahami hal ini. Ketika kita berada dalam keadaan suci, kita bisa berada di dekat hadirat Allah. Saat kita berada dalam keadaan tidak suci, kita tidak bisa melakukannya. Jadi, sangat penting bagi bangsa Israel untuk mengetahui keadaan mereka di setiap saat. Jadi, hal pertama yang kita punya adalah daftar hewan yang haram dan tidak haram. Ya, daftar binatang ini dibagi berdasarkan di mana mereka hidup. Jadi di daratan, di lautan, dan di udara. Dan teksnya tidak begitu jelas tentang mengapa hewan tertentu itu haram dan mengapa menyentuh atau memakannya membuat kita menjadi najis. Akan tetapi yang jelas adalah dengan menghindari hewan-hewan ini akan mengkhususkan Israel. Dan ini akan mengingatkan mereka bahwa kekudusan Allah harus mempengaruhi setiap bagian hidup mereka, termasuk apa yang mereka makan. Setelah hukum tentang makanan, kita temui banyak aturan acak tentang hal-hal seperti penyakit kulit, menyentuh mayat, apa yang harus dilakukan dengan cairan tubuh. Tapi itu semua tidak acak. Semua ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian orang Israel, yang merupakan hal-hal yang sakral karena Tuhan adalah pencipta kehidupan. Oke, tapi hanya dengan bersentuhan dengan hal-hal ini membuat kita najis. Ya, tetapi perlu diingat bahwa tidaklah salah atau berdosa untuk menjadi najis secara ritual. Kita hanya menunggu beberapa hari, mandi, mempersembahkan korban, dan kita menjadi tahir kembali. Yang tidak layak adalah memasuki hadirat Allah ketika kita berada dalam kondisi najis. Nah, sekarang ada lebih banyak lagi hukum kesucian di bagian ini. Ya, yang berfokus pada perilaku moral orang Israel. Jadi ini adalah hukum tentang keadilan sosial, hubungan yang sehat, dan memiliki integritas seksual. Hidup oleh hukum-hukum ini akan membuat orang Israel menjadi orang yang suci secara moral yang dapat tinggal di dekat hadirat Allah. Itulah ketiga solusinya. Nah, bagaimana teman-teman ketika kita telah mendengarkan video yang telah saya berikan? Saya harap semoga video tersebut bisa menambah wawasan kita dan teman-teman dan juga Bapak dosen bisa memaklumi kesalahan-kesalahan yang
ada di dalam diri saya. Terima kasih, saya JC Binario. Salam sehat dan stay di rumah saja. Terima kasih.